Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 Manajemen Pemasaran kelas 2E. Di sini kami akan memaparkan materi tentang PLC atau Product Life Cycle. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Repalina dan teman-teman saya Aditya Trisantoso, Muhammad Al-Fazrul, Riki, Fitriani, dan Trianur Aulia Anzani. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi yuk. Kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai atau menggunakan suatu produk dan jasa. Produk dan jasa tersebut mempunyai siklus hidup produk, yaitu life cycle atau siklus hidup produk adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Atau bisa diibaratkan dengan kehidupan manusia sejak lahir sampai dengan meninggal. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian produk life cycle atau siklus hidup produk. Menurut Cutler tahun 1988, produk life cycle adalah suatu usaha untuk mengenali tahapan yang berbeda dalam sejarah penjualan produk. Cutler dan Armstrong tahun 2001, produk life cycle adalah perjalanan penjualan dan laba suatu produk selama masa hidupnya. Product life cycle atau siklus hidup produk memiliki 4 tahapan. Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Yang kedua, pertumbuhan atau growth. Yang ketiga, kedewasaan. Yang terakhir yaitu penurunan. Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction, yaitu tahap di mana perusahaan atau produsen baru memperkenalkan atau mengeluarkan produknya baik itu barang atau jasa ke pasar. Karena masih bersifat baru sehingga belum dikenal oleh konsumen, sehingga pendapatan perusahaan atau produknya itu masih rendah. Dan juga ketika memproduksi barang atau jasanya itu dalam jumlah sedikit karena biaya produksinya itu masih mahal. Rapid skimming strategi atau strategi penyaringan cepat, yaitu strategi yang dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tinggi untuk mendapatkan laba kotor per unit sebanyak-banyaknya, serta dengan cara melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen mengenai kualitas produk. Walaupun harganya cukup mahal, cara seperti ini biasanya digunakan untuk mempercepat laju penerobosan pasar. Strategi penyaringan lambat dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tinggi untuk mendapatkan laba kotor per unit sebanyak mungkin dengan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak terlampau tinggi. Strategi penerobosan cepat yaitu strategi dengan cara menetapkan harga yang rendah pada produk dan promosi yang agresif yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan pasar yang cepat dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Strategi penerobosan lambat yaitu strategi yang dilakukan dengan cara menetapkan harga yang rendah untuk mendapatkan penerimaan yang besar dari konsumen dengan cara promosi yang rendah juga. Biaya pemasaran tidak terlalu besar. Tahap pertumbuhan, growth. Tahap pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tahap pertumbuhan cepat dan tahap pertumbuhan lambat. Tahap pertumbuhan cepat ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta pasar.
Strategi pemasaran pada produk ini ditujukan untuk membangun pasar yang kuat dan mengkhususkan distribusi. Mutu produk ditingkatkan dan segmen pasar diperluas untuk menarik segmen pasar baru. Sementara itu, promosi ditekankan untuk membangun selera merek. Tahap pertumbuhan lambat. Tahap pertumbuhan lambat ditandai dengan penjualan yang masih meningkat, namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Sebagian besar pasar telah terjangkau karena produk perusahaan telah digunakan oleh mayoritas konsumen. Strategi pemasaran pada tahap ini sebagian besar difokuskan untuk memperkuat dan mempertahankan posisi pasar, serta membangun kesetiaan antara konsumen dan penyalur. Strategi pemasaran pada tahap pertumbuhan. Yang pertama, meningkatkan mutu produk dan bisa juga dengan menambahkan model produk, seperti memperbaharui kemasan produk. Yang kedua, masuk ke segmen pasar baru. Jadi, mencoba untuk memasarkan inovasi produk baru. Ketiga, memanfaatkan saluran distribusi baru. Seperti contohnya yang tadinya berjualan offline, sekarang bisa berjualan online seperti Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Lalu, simulasi permintaan selektif. Lalu merubah bentuk periklanan. Jadi dengan mengiklankan atau mempromosikan produk melalui sosial media, contohnya Instagram. Yang terakhir, menurunkan harga pasar di waktu yang tepat, seperti memberikan promosi atau potongan harga di hari-hari tertentu, contohnya promosi akhir tahun. Selanjutnya adalah tahap kedewasaan. Ciri-ciri pada tahap kedewasaan sebagai berikut. Yang pertama, perlambatan pertumbuhan penjualan. Kedua, kelebihan kapasitas. Ketiga, ketatnya persaingan dalam perebutan relum. Keempat, sering diatasi dengan penurunan harga. Kelima, meningkatkan iklan. Dan yang terakhir, meningkatkan lead bank. Tahap kedewasaan ada beberapa strategi. Strategi yang pertama, modifikasi produk dan modifikasi program pemasaran. Modifikasi produk terdiri dari strategi perbaikan fitur atau feature improvement dan strategi perbaikan gaya atau style improvement. Strategi selanjutnya adalah modifikasi program pemasaran. Terdiri dari modifikasi harga, modifikasi distribusi, modifikasi periklanan, modifikasi promosi penjualan, modifikasi penjualan personal, dan modifikasi pelayanan. Tahap penurunan atau decline yaitu penjualan perusahaan yang bergerak ke arah semakin menurun yang disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya yaitu selera pasar berubah dan adanya pesaing baru. Strateginya yaitu menambah investasi agar dapat mendominasi pasar dan memuncaki posisi atas. 2. Mengubah atau mencari manfaat baru pada produk. 3. Mencari pasar baru. 4. Tetap pada tingkat perusahaan, investasi perusahaan. 5. Mengurangi investasi perusahaan secara selektif. 6. Mengganti bisnis dan menjual aset perusahaan. Kita dengarkan penjelasan tentang siklus hidup produk oleh teman-teman saya tadi. Sekarang kita coba aplikasikan materi tersebut ke dalam contoh studi kasus. Di sini kami mengambil produk teh botol Sosro sebagai contohnya. Pada tahap perkenalan, teh botol Sosro pertama kali dijual pada tahun 1940 oleh keluarga Sosrojoyo di kota Selawi, Jawa Tengah. Mereka menjual teh kering yang siap seduh, dan hal tersebut diterima oleh masyarakat Jawa Tengah. Dan pada tahun 1953, keluarga Sosrojoyo memperluas bisnisnya ke Jakarta. Mereka memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah terkenal di Jawa Tengah. Strategi yang digunakan oleh keluarga Sosrojoyo ialah dengan strategi cicip rasa, yaitu memberikan beberapa sampling teh untuk dicicipi oleh masyarakat di pasar Jakarta. Pada awalnya, mereka datang ke pasar-pasar Jakarta untuk memperkenalkan teh cap botol dengan cara memasak dan menyeduhnya di tempat. Namun, hal itu tidak berhasil karena masyarakat tidak mau menunggu lama karena air yang diseduhnya itu terlalu panas. Nah, cara kedua, mereka langsung
memasukkan teh ke dalam sebuah panci, kemudian dibawa dengan mobil bak terbuka. Namun hal itu juga tidak berhasil karena permukaan jalan di Jakarta itu tidak rata. Kemudian setelah itu muncullah ide untuk membuat teh yang diseduh di kantor, kemudian disajikan ke dalam sebuah botol yang sudah dibersihkan. Setelah itu mereka memberikannya kepada calon konsumen. Dan ternyata strategi tersebut diterima baik oleh masyarakat karena selain praktis juga tidak membuat masyarakat harus nunggu lama lagi gitu. Dan pada tahun 1969 teh tersebut dijual dalam kemasan botol secara luas. Dan pada tahun 1974 PT Sinar Sosro memproduksi teh siap minum dalam kemasan botol untuk pertama kalinya di Indonesia dan di dunia. Kedua, tahap pertumbuhan. Di tahap pertumbuhan ini, teh yang dijual dalam kemasan botol mengalami 3 kali pergantian model. Pertama, dengan cap teh botol soft drink Sosro Joyo. Yang versi kedua, teh cap botol capnya. Yang ketiga, versinya itu cap teh botol Sosro. Selain itu, pada tahun 1997, PT Sinar Sosro mengeluarkan produk baru, minuman teh, dengan berbagai macam rasa buah dengan target kaum para remaja, dengan berbagai rasa seperti apel, blackcurrant, dan strawberry, dan lain-lain. Pada tahap ini, promosi teh botol Sosro masih dilakukan di siaran televisi Indonesia, dengan slogan, apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Dan produk teh botol Sosro ini tidak hanya dipasarkan di Indonesia, namun pemasarannya meluas hingga ke berbagai negara di penjuru dunia, seperti Asia dan Amerika. Pada tahap pendewasaan, ini tahap ketiga, pada tahap ini PT Sinar Sosro masih terus melakukan inovasi dengan menciptakan produk baru pada tahun 2004, yaitu minuman teh sparkling dengan cap tabs atau teh soda. Minuman teh yang berjiwa modern, trendy, dan dinamis. Setelah produk teh PT Sinar Sosro disajikan dalam bentuk kemasan botol pada tahun 2015, beberapa produk teh mengalami pembaharuan model, yaitu pada kemasannya. Teh botol Sosro ada yang kemasannya ada yang kemasannya botol beling, ada yang kemasannya kotak, teh kotak, ada yang kemasannya botol plastik, dan juga ada yang kemasan pouch. Mereka juga berbeda-beda dalam tiap isinya gitu. Kemudian terakhir tahap kemunduran. Pada tahap kemunduran, tahap terakhir, pada tahap ini minuman teh botol Sosro masih dapat bertahan di pasar tanah air setelah mengalami perkembangan dalam hal pengemasan yang lebih modern. Walaupun promosi produk teh botol Sosro sudah jarang dilakukan, namun hampir semua masyarakat Indonesia tahu teh botol Sosro gitu. PT Sinar Sosro terus melakukan inovasi agar tidak mengalami kemunduran dengan terus memahami kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menciptakan kemasan teh botol yang fresh, original, natural, dan pure gitu, yaitu teh botol Sosro tawar yang diciptakan sebagai alternatif air putih karena tidak mengandung gula dan rasanya itu benar-benar tawar gitu. Nah, demikian paparan tentang siklus hidup produk teh botol Sosro. Semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih.